Halo teman-teman, sebelum dimulai, saya akan memperkenalkan beberapa karakter terlebih dahulu. Untuk karakter yang pertama, ada Nurul Apriliani sebagai murid. Untuk karakter yang kedua, ada Elsa Septiani sebagai murid. Untuk karakter yang ketiga, ada Alika Nadia Makfira sebagai murid. Untuk karakter yang keempat, ada Trisanti Nur Alivia sebagai murid. Untuk karakter yang kelima, ada Zenia Karolita Putri sebagai murid. Dan untuk karakter yang terakhir, ada Raki Mahrifat sebagai guru. Jadi, inilah beberapa karakter yang akan diperankan oleh kelompok 1 mengenai model pembelajaran PQ 4R. So, lanjut aja, semoga kalian suka, copy enjoy! Minggu kemarin kita sudah mempelajari materi mengenai konsep pembelajaran membaca. Sekarang kalian buka buku halaman 58, subtema 2 mengenai hakikat pembelajaran membaca. Lalu kalian baca sepintas. Bapak beri waktu selama 5 menit untuk membaca dan kalian temukan makna atau ide pokok dari bacaan tersebut. Baik, Pak. Sudah 5 menit, apakah kalian sudah menemukan makna atau ide pokok dari materi yang kalian baca? Sudah, Pak. Baik, setelah kalian menemukan makna atau ide pokoknya, silakan buat beberapa pertanyaan. Bapak beri waktu 15 menit untuk membuat pertanyaan beserta jawaban yang kalian dapatkan pada materi yang sudah kalian baca. Baik, Pak. Untuk selanjutnya, kalian bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian buat. Silakan kepada siapa saja yang ingin membacakan pertanyaannya. Saya, Pak. Pertanyaannya apa yang dimaksud dengan hakikat membaca? Jawaban yang saya dapatkan adalah membaca pada hakikatnya merupakan proses yang bersifat fisik dan psikologis. Proses yang berupa fisik berupa kegiatan mengamati tulisan secara visual dan merupakan proses mekanis dalam membaca. Proses mekanis tersebut berlanjut dengan proses psikologis yang berupa kegiatan berpikir dalam mengolah informasi. Lalu proses psikologis itu dimulai ketika indera visual mengirimkan hasil pengamatan terhadap tulisan ke pusat kesadaran melalui sistem saraf. Cukup jelas ya. Untuk selanjutnya, siapa yang ingin membacakan pertanyaan? Saya, Pak. Apa tujuan dari membaca? Jawaban yang saya dapatkan adalah menurut Tarigan ada beberapa tujuan penting membaca, yaitu membaca untuk memperoleh rincian atau fakta-fakta, membaca untuk memperoleh ide-ide utama, membaca untuk mengetahui urutan atau susunan, organisasi cerita, membaca untuk menyimpulkan, membaca untuk mengelompokkan atau mengklasifikasi jenis bacaan, membaca untuk menilai, dan membaca untuk memperbandingkan atau mempertentangkan. Sudah cukup baik. Untuk selanjutnya, Saya, Pak. Pertanyaan saya adalah faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi membaca? Jawaban yang saya dapatkan adalah, menurut Lem and Arnold, ada 3 faktor, yaitu yang pertama faktor psikologi yang mencakup kesehatan fisik, pertimbangan neurologis, dan jenis kelamin. Yang kedua faktor intelektual, memiliki istilah inteligensi yang didefinisikan sebagai suatu kegiatan berpikir yang terdiri dari pemahaman yang esensial tentang situasi yang diberikan dan meresponnya secara tepat. Faktor ketiga, faktor lingkungan. Faktor lingkungan ikut mempengaruhi kemajuan kemampuan membaca murid. Faktor lingkungan tersebut salah satunya ialah latar belakang dan pengalaman anak di rumah. baik, sudah cukup jelas.
Tadi sudah ada beberapa pertanyaan dari teman kalian. Salah satunya adalah pengertian dari hakikat membaca adalah proses yang berupa fisik, berupa kegiatan mengamati tulisan secara visual, dan merupakan proses mekanis dalam membaca. Terdapat kata mekanis. Mekanis ini bisa diartikan sebagai bacaan bersuara yang menyuarakan tulisan dengan sebutan yang jelas dan terang. Dengan menggerakkan alat pertuturan, orang yang membaca harus mempunyai kemampuan untuk mengartikan apa saja yang tersirat dalam bahan-bahan yang dibaca. Ada juga pertanyaan mengenai faktor yang mempengaruhi membaca. Tadi sudah cukup jelas ya. Jadi ada salah satu faktor utama yang mempengaruhi kegiatan membaca adalah faktor lingkungan, di mana lingkungan merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang, di mana kepribadian dan pola pikir seseorang akan terbentuk dari lingkungannya. Lingkungan yang baik dipengaruhi oleh orang-orang yang akan memberikan dorongan positif di setiap aspek kehidupannya. Baik, untuk materi ini Bapak akan mengungkapkan kembali materi yang tadi kita sudah pelajari. Bapak ingin tahu seberapa pahamkah kalian dalam mempelajari materi mengenai membaca ini. Bapak ingin bertanya, sebutkan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi membaca. Siapa yang ingin menjawab? Saya Pak, jadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi membaca yaitu faktor lingkungan, di mana kepribadian dan pola pikir seseorang akan terbentuk dari lingkungannya. Sudah cukup baik. Untuk selanjutnya, apa sih tujuan dari membaca itu sendiri? Saya izin menjawab, Pak. Tujuan dari membaca menurut Tarigan adalah membaca untuk memperoleh rincian atau fakta-fakta, membaca untuk memperoleh ide-ide utama, membaca untuk mengetahui urutan atau susunan, membaca untuk menyimpulkan, membaca untuk mengelompokkan atau mengklasifikasi jenis bacaan, membaca untuk menilai, dan membaca untuk memperbandingkan atau mempertentangkan. Baik, semua sudah paham ya mengenai materi pembelajaran kali ini. Silakan kalian buat rangkuman mengenai materi pembelajaran kali ini dan kalian kaji ulang agar lebih memahami materi yang sudah kalian pelajari. Baik, Pak. Baik, untuk materi pertemuan sudah selesai. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Jadi, itulah gambaran mengenai model pembelajaran PQ 4R melalui video animasi. Sebelumnya, kami ingin berterima kasih kepada Bu Aulia selaku dosen pengampu mata kuliah membaca, serta teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 mohon maaf jika banyak kekurangan dari video animasi yang kami tampilkan. Dan semoga video ini bisa jadi pelajaran dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua yang sudah menonton. So, thanks for watching.